Pagi, suster, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang di kursus masak online yang diadakan oleh Paroki Sunter. Kursus masak online edisi pertama akan dibawakan oleh Romo Bayu. Adapun menu-menu yang akan diajarkan pada hari ini adalah gulai kepala ikan, gulai ikan nila ala Omor Uyap, saksang babi non darah ala Omor Uyap, dan babi panggang. Resep-resep akan ditampilkan dan akan diumumkan juga, dan akan dikirimkan juga melalui WhatsApp. Untuk Romo Bayu kami persilahkan. Halo. Selamat pagi, Mo. Selamat pagi. Ya, baik. Silakan, Mo. Saya langsung pegang mic-nya ya. Iya, Mo. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat, salam sejahtera, Pace Ebene. Saya Romo Bayu. Kalau ditulisan Omor Uyap, ya itu hanya baca dari kanan saja setiap kata per kata. Jadi Omor Uyap itu Romo Bayu ya. Sekarang saya mau masak, ada 3 jenis masakan, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Yang pertama gulai ikan nila, ya. Lalu yang kedua saksang, dan yang ketiga panggang daging babi ya. Yang kedua ketiga itu non halal ya. Baik, sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas hari ini Engkau telah memberikan kami rahmat kehidupan. Dan juga syukur atas hari ini Engkau tetap memberikan cinta kasih-Mu kepada kami. Kini kami dalam acara ini melalui Zoom online, kami akan mengadakan acara masak bersama yang sekaligus juga nanti akan dipakai untuk kegunaan kami. Maka kami mohon berkat-Mu, rahmat-Mu, curahan Roh Kudus-Mu, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dan juga Engkau melindungi dan menjagai kami. Sekali lagi kami mohonkan berkat, rahmat, dan kasih-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ci Melda ya. Sebelum masak saya mau jelaskan dulu kalau bisa bumbu-bumbunya ya. Sebenarnya saya ini orangnya pelahap, tukang makan, sesuai dengan besar badan ya. Tapi kebetulan selain suka makan, saya juga suka masak. Karena kalau saya suka makan, nanti bawaannya saya beli melulu, habis uang kan begitu. Kalau masak nanti masih bisa dinikmati oleh orang lain kan gitu ya. Jadi saya coba kemampuan saya berdasarkan apa yang saya dapat dari pengalaman. Saya membandingkan saya bisa masak itu seperti mulai dari kenek bus sebelum membawa bus, dari kenek dulu ya, atau mungkin tukang cuci kendaraan dulu baru kenet, baru akhirnya sopir, begitulah ya. Saya pertama juga nggak bisa masak. Ya nggak tahu saya masak, paling-paling masak air kan gitu ya. Oke, karena waktunya nggak begitu panjang, saya mau jelaskan terlebih dahulu untuk resep yang pertama, gulai ikan nila. Boleh juga diganti ikannya, ikan kakap pun boleh ya. Ini bumbu-bumbunya saya akan jelaskan. Yang bagian ini untuk gulai ikan nila, ada bawang merah, lalu ada bawang putih, ya. Kira-kira jumlahnya 20 bawang merah dan 15-20, lalu ada 7 ataupun 8 bawang putih. Ini jeruk nipis nanti untuk dimarinasi ya untuk ikan ya. Lalu ada jahe, ada kunyit. Nah, ada cabai merah, ada cabai hijau, ada daun bawang, ada tomat. Ini nanti saya jelaskan. Ada kemiri, lalu ada serai, daun salam,
daun jeruk. Yang khusus salah satunya ini namanya kecombrang. Ya, kalau di Medan namanya bunga cekala, kencong, ya. Dan yang ini buah dari bunga ini. Jadi kalau sudah mekar, nanti dia berbuah. Inilah buahnya. Namanya cekala. Ini kecombrang atau kencong di Medan, ya. Ada lagi tambahannya, kalau saya karena sudah pakai lidah Medan, maka saya memakai ini. Ini namanya andaliman. Tapi sedikit saja, ya. Nanti orang kepedesan, kan begitu, ya. Baik, untuk cabai suka hati boleh ditambah, ya. Kalau mau pedas tambah, ya. Lalu ini ada santan, ya. Mungkinan kita tidak pakai semua, tapi kita pakai santan ya, supaya lebih enak nanti, supaya ada rasa gurih-gurih lemak gimana gitu, ya. Nah, ini untuk bumbu gulai. Bumbu jadinya ini, ya. Saya sudah giling. Karena kalau saya praktekin giling di sini nanti kecapean. Jadi boleh. Ini bumbu. Jadi ya lihatkan ke kamera begitu, ya. Nah, ini yang sudah bumbunya sama jumlahnya yang sudah digiling, ya. Saya bahasa giling itu bahasa Medan, maksudnya diulek gitu, ya, diulek, ya. Boleh juga kalau mau di blender pun boleh, terserah. Tapi saya sarankan diulek, ya. Ini bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, jahe, cabai, kunyit, ya. Serainya dikeprek aja, ya. Lalu asamnya juga dikeprek saja, ya. Nah, untuk apa namanya? Ini nanti dipotong-potong. Ini dia, ya. Dengan bunga kencongnya. Oke. Oke. Nah, ini untuk yang gulai, ya. Saya berpikir satu-satu dahulu kita masak, karena saya nanti akan dibantu oleh asisten juga, oleh Cimelda dan oleh Junet nanti, ya. Baik, kita pelan-pelan dulu kita masak, ya. Nanti sambil itu baru nanti saya jelaskan tentang saksang. Kita mulai, ya. Oke. Cimelda tolong nanti tuangkan minyak dulu dong. Oke. Oke, bisa tolong tuangkan dulu. Terus dia cukup. Oke, terima kasih. Nah, untuk menumis dulu, ya. Untuk menumis, nanti kita ikut dengan prosesnya langsung. Tapi sebelumnya saya mau pakai sarung tangan dengan cuci tangan terlebih dahulu. Dan memakai penutup kepala. Biar jangan ada rambut saya yang jatuh, ya. Inilah. Coba untuk menumis ini terlebih dahulu. Kita tunggu agak panas minyaknya, ya.
Mo, ini kalau cakala ini ya, Mo, Ya. kalau misalnya kita ganti pakai asam Jawa gitu gimana, Mo? Lebih baik sih asam jeruk ya. Kayaknya asam jeruk deh. Kalau asam Jawa nanti agak sedikit berbeda. Tapi boleh sih, boleh-boleh aja tergantung. Kalau nggak dapat, pakai asam jeruk saja. Atau asam potong, asam iris. Ya, saya lupa namanya asam apa itu ya. Kalau di Medan itu namanya asam galugur. Oh Ya. iya, asam gugur. Ya, itu boleh. Kalau andalimannya itu, Mo, kalau misalnya kita nggak pakai itu gimana? Boleh? Boleh. Andaliman juga nggak dipakai, nggak masalah. Itu opsional. Ya. Kalau nggak ada, nggak masalah. Ya. Kita tumis bumbunya terlebih dahulu ya. Kayaknya sudah. Kita masukkan bawang merahnya. Bersama dengan bawang putihnya ini terlebih dahulu ya. Imelda nanti kalau sudah terlalu harum bilang ya. Nanti gosong kalau nggak mau. Oke, ini sudah mulai keluar harumnya. Ya, sudah keluar harumnya. Saya pakai api besar supaya agak sedikit lebih cepat, tapi boleh sedikit lebih sedikit ya. Nah, sesudah ini kita masukkan jahe, lengkuas, kemiri dengan kunyit. Ya. Juga bisa kita masukkan serainya dan daun jeruk serta daun salam. Ya. Kita aduk dia sampai lemas nanti, sampai masak lah ya, sampai layu dia. Sudah harum belum? Sudah harum, Mo. Ya, yakin. Yakin. Dia tunggu sampai ada keluar harum dan agak layu, dan dia masak terlebih dahulu. Ya. Baru juga kita masukkan cabenya. Apa cabenya terakhir, Mo? Supaya nanti gampang masaknya lah, itu aja tuh alasannya. Saya biasanya masukin terakhir sih biasanya. Sekali lagi, sebenarnya bisa belakangan, bisa juga duluan, tapi ya tergantung suka hati kita, ya. Suka hati kita mana lebih cocok. Ya. Tapi yang jelas yang pertama udah pasti bawang terlebih dahulu, gitu ya. Oke. Baik. Untuk asamnya nanti belakangan ya. Lalu sekarang kita coba masukkan ini. Santannya. Ya. Oke, terima kasih Imelda. Terus ya, semualah. Kalau ikan sifatnya cepat masak kok, jadi nggak usah terlalu apa. Baik, untuk selanjutnya, gitu.
Untuk selanjutnya kita aduk-aduk santannya ya dengan api sedang biar jangan pecah, kata orang dan kata saya juga. Ya. Untuk mengaduk ini saya mohon bantuan saudari Junet ya. Ini chef sesungguhnya. Oh sebentar, masih pakai sarung tangan katanya ya. Saya tadi habiskan aja dulu. Boleh, mau. Sepertinya tanggung, jadi saya mau habiskan semua karena sesuai dengan takaran yang sudah saya tulis. Baik, sekarang saudari Junet akan membantu mengaduk-aduk ya. Makan Junet, thank you. Saya tadi lupa untuk dikasih jeruk ikan ini. Sambil nanti kita diamkan beberapa saat ya. Dengan garam. Sedikit saja. Biar nggak amis ya, mau. Ya, istilahnya biar jangan amis. Seharusnya sudah tadi, tapi tadi masih sibuk dengan pelayanan. Oke, kita coba putar-putar ya, ala omor liap. Nanti jatuh pula. Oke, balik saja, tidak masalah. Kita diamkan, ya. Lalu saya akan menjelaskan dengan saksang. Oke, saya ganti ini dulu ya. Jadi diaduk pelan-pelan saja, ya. Diaduk pelan-pelan saja supaya nanti jangan pecah. Nah yang kedua, sambil-sambil, ya. Yang kedua sambil-sambil gulai, saya akan masak saksang, ya, daging babi, ya. Ini bumbunya ada bawang. Untuk 1 kilo, untuk 1 kilo daging, ada bawang kira-kira 30 siung, bawang merah, lalu bawang putih 10, cabenya kira-kira 1 on, 1 genggam. Lalu ada asam cekala tadi, ya. Ada lengkuas, ada jahe, ada andaliman ini ya, serai, dan daun salam serta daun jeruk ya. Nah, biasanya untuk saksang itu pakai darah. Tetapi saya ganti ya. Tetapi saya ganti memakai kelapa gongseng. Loh, kelapanya di mana? Oh, di belakang. Di mana, mau? Oh, ini. Ini ya, Loh, di depannya malah apa? Maklum sudah tua, ya. Nah, ini kelapa gongseng, ya. Ini kelapa gongseng. Jadi sudah berminyak, ya. Nanti ini ganti darah. Karena ada mungkin sebagian orang agak geli-geli gimana gitu dengar kata darah, kan gitu ya. Sebenarnya jangan pakai kata darah, pakai kata getah kalau orang Karo, atau gota orang Batak, ya.
Nah, ini saya pakai kelapa gongseng, ya. Ini kelapa gongseng itu maksudnya kelapa parut Kelapa parut gitu? sangrai lalu ditumbuk, Oh. ya. Jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak jadi rendang, ya. Oke. Nah, ini bumbu yang sudah digiling tadi, diulek, ya. Bentar ya. Ini bumbu yang sudah diulek, ya, ada bawang, cabai, andaliman, serai, lengkuas, bawang putih, samcekala, ya. Lalu ini bunga kencong yang ada di sini. Ya, nanti daun jeruknya ini sudah disiapkan. Kita coba sekarang panaskan kompornya. Saya mohon bantuan asisten nyalakan kompor, ya. Karena saya takut dengan kompor. Saya minta asisten. Sekaligus minta tolong. Oke, kita masukkan minyaknya, ya. Nggak apa-apa. Baik. Tadi sambil nunggu itu mendidih, ya. Sekarang kita masak saksangnya. Ya, inilah saksangnya. Oh, lupa ininya, tolong. Apa? Nah, ini dagingnya dengan berat kira-kira 1 kilo. Ya. Ini daging apa sih, Mom? Ini daging babi. Bagian apanya, Mom? Ini bagian perut, tapi yang bukan samcan, ya, bukan, ya. Pokoknya dari daerah perut deh, gitu dia. Nah, ini kita potong kotak. Kita potong kotak ini, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Asisten Junet, kalau sudah panas tolong kasih tahu, ya. Iya. Baik, kita lihat dulu. Oke. Kita tumis bawangnya. Boleh? Sebentar, atau minum. Ya, tadi apinya cukup besar. Mantap, ya. Oke, tolong masukkan serai dengan berkuah dan ya, jadi. Ini aduk-aduk seperti tadi, tumis sampai harum, ya. Nanti udah harum belum? Cara kita dengar. Kalau jauh kurang harum. Ya. Oke. Tunggu sampai dia lemah, ya, dan wangi. Ya. Oke. Tolong dimasukkan di belakang. Semua, ya. Kita mau pedas. Kalau rasa nggak pedas nanti lucu, ya.
Dengan andalimannya tolong ambil. Nah, kita aduk rata. Oh, cabenya sudah narik ya. Jadi kita hati-hati. Ya. Makanya saya biasanya cabenya terakhir supaya jangan batuk-batuk, jangan bersin-bersin. Sebentar kita kecilkan apinya. Oke. Kita masukkan daging. Oh maaf, sebelumnya kita masukkan ini dulu. Kompornya sudah. Baru kita masukkan dagingnya. Rejun ya. Oke. Saya minta tim Melda tolong diaduk-aduk ya. Karena saya akan kembali ke apa namanya? Gulai. Ya. Sudah jadi? Nah, jika sudah mendidih, maka kita masukkan ikannya ya. Ini berat ikannya kira-kira 1 kilo. 1 kilo 1 on lah. Oke, kita tolong asisten untuk mengaduk-aduk lagi ya, dengan api kecil aja. Dengan api kecil aja. Oke, terima kasih. Api masih nyala. Oke, api masih nyala. Jadi ini tetap diaduk ya, pelan-pelan. Sekali lagi untuk mencegah santannya pecah katanya. Kita kembali ke sini. Kita aduk aja dulu terus ya. Biasanya ada perubahan warna daging dari merah nanti agak sedikit masak. Ya. Nah, ini biasanya ada juga orang menambahkan air ke sini, ya. Tapi kita coba kita tidak usah pakai air. Kalaupun nanti terpaksa pakai air, kita pakai air. Tapi saya berusaha untuk tidak pakai air, ya. Jadi dia biarkan kompor menyala, nanti dia biarkan apa namanya masak gitu ya. Nanti kita aduk-aduk terus supaya jangan gosong juga, kan begitu, ya. Lalu biasanya juga kalau saya masak, saya pakai metode juga yang
7, 30, dan 5. Artinya setelah ini, setelah 7 menit, kita matikan, ya. Baru kayak matiin kira-kira 3 menit, baru kita masak lagi selama kurang lebih 30 menit, lalu kita matikan lagi 3 menit lagi, baru kita masak 5 menit lagi. Kenapa tuh, Pak? Katanya supaya empuk, dan memang menurut pengalaman jadi empuk gitu ya. Ya, begitu dia. Oke. Baik, ini kita tinggalkan dengan ditutup ya. Oke. Mau dimatikan? Nggak usah dimatikan. Kita tidak pakai metode seperti itu. Metode biasa aja. Saya pakai metode yang dimatikan itu kalau masaknya sampai 10 kilo, ya. Tapi ini hanya sekilo, jadi nggak terlalu repot, ya. Oke, kita tutup. Nah, sekarang kita mau coba. Nanti mohon asisten menyalakan arang panggangnya. Waktunya masih banyak ya? Masih ya? Nah, ini ada daging babi yang mau kita panggang. Sudah dipotong tipis ya. Potong tipis. Ya. Tipis. Lalu kita mau kasih bumbu sedikit saja. Garam dengan bawang putih saja. Ya. Dilumuri. Itu pun sedikit saja dia. Ya. Karena kalau kebanyakan bumbu nanti kita terlalu akan bumbu jadinya gitu ya. Oke. Saya juga pernah mau per bagian perut. Iya, ini bagian perut ya, Jun ya, atau paha ya? Paha ini bagian paha dagingnya, makanya lemaknya agak kurang. Ya. Kita aduk dengan bawang putih dan sedikit garam. Ya. Ya, sampai rata sedikit aja biar dapat garam dengan bawang putihnya. Sesudah itu kita diamkan. Kurang lebih berapa lama, Mas? Ya, 20 menit atau 15 menit cukup sih ya. Pokoknya supaya meresap dulu. Ini kita singkirkan. Oke, nggak apa-apa. Sambil lihat kembali lagi. Apinya cukup, Pak? Cukup. Nanti kalau enggak kita besarkan. Pakai cabai hijau. Saya sebenarnya sukanya cabai rawit merah karena saya suka warna merah. Oke, kita lagi lihat. Kita lihat sekarang ini. Gulainya. Bagaimana? Imelda, capek nggak? Sebenarnya dibilang capek nggak mau lapar iya. Oh, lapar. Saya juga lapar. Oke, kita besarkan apinya sedikit. Ada jam nggak? Saya biasanya pakai time. No, ini saya mahal. Kurang nggak? Saya kira 10 menit lagi. Sekarang 9.5.
10:36. 10.36 ya, oke. 10.50 udah bisa. Ini kalau ikan sebenarnya nggak lama. Ini untungnya bumbu sudah disiapkan terlebih dahulu. Ya. Kalau enggak, lama. Dan kebetulan ini semuanya diulek. Ya. Nggak ada yang di blender. Karena kata orang, lebih enak yang diulek daripada yang di blender. Kalau yang saya tahu di kampung-kampung itu ditumbuk, ya, pakai lesung. Oke, kita masih tunggu. Nanti sudah kelihatan matang atau tidak. Sudah matang, tapi janganlah masih sebentar. Biar meresap ya, Mo? Biar meresap. Saya panggil asisten lagi biar bantu ini lagi ya, karena harus dilihat itu. Ini chef sebenarnya si Junet ini. Chef Junet. Oke, kita lihat lagi. Tinggal dari sini supaya nyium aromanya juga. Kalau pakai masker ya sudah. Iya. Kita bisa ini satu lagi air. Kita masih belum pakai air. Kalau mau cepat pakai air, kita coba jangan dulu deh. Oke, kita bisa olahraga sedikit biar sehat ya. Bisa sambil olahraga, menunggu api panggang. Menunggu api panggang, ya. Bisa sambil olahraga, gerak-gerak, ya. Kalau yang kita rajin berdoa, bisa berdoa juga kan gitu. Ya. Nah, ini sambil ditunggu, sambil juga diapa, nanti kita sambil menaikkan panggangan ini. Ya. Berarti kita usahakan tiga-tiganya dapat. Sebenarnya nanti kokinya ada yang spesial kalau soal panggang. Romo Sukis. Ya. Nanti koki spesialnya Romo Sukis. Ya. Yang dipanggil khusus dari Lampung. Baik. Sudah jam berapa kira-kira? Karena saya biasa pakai waktu. Oh, ada ini. Oh, masih sebentar lagi. Masih belum. Iya. Nah, sekali lagi, ini belum, ya. Asamnya nanti belakangan. Dan tadi saya belum kasih andaliman juga nanti rasanya belakangan. Kenapa belakangan, Mo? Sebenarnya nggak masalah, depan sih. Ada dua itu penyebabnya. Satu kelupaan, tapi yang kedua, andaliman ini membuat kental. Oh. Jadi nanti takutnya kental duluan, gitu dia. Kalau nggak percaya andaliman itu membuat kental, nanti coba andaliman yang sudah digiling, campur di darah. Darah itu akan mengental cepat. Nah, jadi kalau pakai andaliman ini, biasanya bikin orang ngantuk dan nambah. Ya. Baik. Waktu. Sekarang, kalau kita masukkan asam sukalanya. Itu minum biji aja. Kalau mau suka asam, silakan tambah.
Nah, sekarang Cimelda kita lihat yang ini lagi. Kontrol. Oke. Makin keluar aromanya. Iya. Ya kan? Bisa kita lihat. Ini sengaja potongannya besar-besar. Ya. Kalau mau lebih enak lagi dia dicincang agak halus sedikit lebih bagus lagi sih kalau mau ya. Tapi saya suka ini yang besar-besar gitu ya. Tahu kenapa suka besar-besar? Supaya jangan sering-sering nambah. Karena kalau kecil-kecil biasanya cepat nambahnya. Kalau besar gini biasanya kurang nambahnya. Ya. Ya, kita masih belum pakai air ya. Oke, kita tinggalkan sekali lagi. Tetap dia harus sering-sering dilihat dan diaduk. Supaya panasnya gantian ke bawah dan ke atas. Oke, bagaimana Kakak Jun? Oke. Kalau ikan cepat masak, tinggal bumbunya aja sih. Mo, Kira-kira? dari tadi tuh saya lihat ini apa sih, Mo? Oh iya, lupa. Nah, Bapak Ibu, ini sambal bawang. Sambal bawang. Ini namanya Dapatko. Ada simbol tau. Dapatko itu singkatan dari dapur pastoran konventual. Nah, itu Dapatko. Jadi saya kalau masak pakai merek Dapatko. Dapatko. Boleh Dapatko, boleh lah. Mudah-mudahan belum ada yang pegang merek ini supaya kami bisa patenkan nanti, ya. Nah, ini ada sambal bawang. Sambal apa, Mo? Ini sambal cumi, ya. Sambal cumi. Dapatko. Tapi kalau kita praktek di sini bisa sampai sore masak kita. Nah, jadi ini yang barangnya sudah jadi, ya. Yang barangnya sudah jadi, Dapatko. Lalu juga ada bawang goreng bawangnya dari Sumenep ya, ya, di bawang goreng ya. Untuk harga nanti silakan ditanya di nomor ini nih, ada WA-nya. Saya cuma petugas memasak, kalau soal harga saya nggak tahu. Bisa di zoom nggak? Ada kelihatan nomornya ya. Nah, ini Dapatko, dapur pastoran konventual. Oke, sudah. Nah, ini bawang gorengnya. Ini bawang gorengnya ya, Dapatko. Bawangnya dari Sumenep. Ya. Sehat ya. Ini juga sehat. Sambal bawang. Ya. Dan ini sambal cumi. Oh, terbalik. Ini sambal bawang ya. Ya, ini sambal cumi. Ya, ini merek Dapatko. Dari dapur pastoran konventual. Oke. Nah, ada satu produk lagi. Saya juga membuat ini. Ikan asin Dapatko. Ya. Ini dibuat dari ikan segar, ya, dan tidak ada pengawet, cuma garam sih pengawetnya aja. Dia hanya air, ikan, dan garam. Ini ikan ekor kuning, ya, hasil pancingan. Ini hasil pancingan, lalu saya olah menjadi ikan asin. Nah, ini ikan asin anak kerapu, ya, anak kerapu. Sayang pada dibuang kan, gitu ya. Dibuang ke lagi, mati dia. Jadi saya olah menjadi ikan asin kerapu. Kalau ini dia direbus dulu, ya. Nah, ini dibikin sambal digoreng dengan sambal mata, jamin. Pasti kepedesan dan pasti asin. Namanya ikan asin kan gitu ya. Oke, ini produk yang ada di ini Dapatko. Bagaimana Ci Imelda? Apakah sudah harum? Sudah harum, Mo. Sudah? Sudah wangi ya? Sudah wangi. Kita nanti tinggal coba rasakan gitu ya. Iya. Oke.
Sementara Junet masih di sini, kita lihat ini dulu. Oke, sudah hampir kering. Bagaimana? Harum, Mo. Harum. Ini kan dagingnya agak berminyak ya, Mo Ya. ya. Kalau misalnya kita kasih daging yang nggak ada minyaknya gitu, Mo? Boleh juga. Boleh juga ya. Tapi itu biasanya pakai bantuan air supaya jangan kering sekali. Ya. Makanya ini saya tidak kasih air karena kadang keluar dari minyaknya ya. Minyak dan dagingnya. Oke, kita biarkan. Sudah jam berapa? Sudah dengan waktu. 3 menit lagi. 3 menit lagi kita akan angkat ikan ini. Nah, kita tadi belum masukkan ini. Kita udah bisa masukkan ini ya. Asam udah mau. Oh, udah ya. Oh, lupa. Oh, ini asam apa? Ini punya asam babi. Iya. Oh, ini. Ini, oh enggak, udah. Kita angkat ikannya dulu. Baru nanti kita masukkan ini dengan ini. Mo, ini kan pakai kacang panjang, Mo. Iya. Kalau kita kasih buncis atau Boleh. kol, boleh? Buncis boleh, kalau kol kayaknya kurang cocok. Oh, kurang cocok. Tapi kalau terong, ya, kalau terong bisa dia. Oh. Bagaimana Kak Junet? Sudah masak ini? Oke, kita kecilkan apinya. Kayaknya sudah pas ya? Sudah pas. Ikannya sudah masak karena sudah 25 menit lebih. Nanti kalau lebih dari setengah jam, ikannya hancur. Kita susun dulu di sini ya. Oke. Berat, cukup berat lah ya. Agak berat, olahraga. Masih bisa, masih tahan. Ada 2 potong lagi. Ada apa-apa. Nah, kita letakkan di meja dulu. Setelah ini kita masukkan ini, ya ini sudah kita isi tadi, dan kita masukkan ini semua langsung ada apa-apa. Atau kita tunggu dulu supaya ini agak masak ya, supaya nanti karena beda masaknya kacang panjang dengan ini cepat masaknya, sama tomat dengan ini boleh dimasukkan sekarang. Oke. Kita tolong diaduk-aduk lagi. Kita masih menunggu koki panggang, Romo Sukis. Romo Sukis. Oh ya, nanti waktu panggang ini ada bumbu olesnya. Bumbu olesnya ini kecap dengan minyak. Minyak apa namanya lupa saya tuh. Minyak apa jadi? Jinten. Minyak jinten ya. Dengan wijen. Minyak wijen, sorry. Minyak ya. wijen. Minyak wijen. Ya, malum udah udah tua ya. Kecapnya kecap manis atau? Kecap manis. Minyak wijen. Lalu ditambah air kira-kira
tadi kecapnya sih kira-kira ya 50 mili lah ya. Lalu minyak wijennya 4 sendok, ya, airnya juga 4 sendok, ditambah sedikit garam diaduk-aduk. Nanti ini dioles pada waktu pemanggangan. Ya. Kenapa harus pakai minyak wijen, Mas? Biar ada asapnya harum. Oh. Ya, kayak tukang-tukang sate. Ya, harum-harum sedikit. Ada harum-harum ya. Oke, nanti sambalnya saya jelaskan kemudian. Oke, kita lihat dulu ya, Bu. Wow. Semakin harum. Kita coba masukkan asamnya. Supaya lebih cepat lagi kita tambahkan air kalau begitu, sedikit saja. Ya. Air, ya. Air aqua. Bikin ya, karena pakai ini. Oke. Tambahkan sedikit air. Untuk membuat proses lebih cepat masak. Oke. Kita aduk supaya asamnya rata. Yang masih harus tambah airnya biar tambah. Jadi tinggal menunggu masak sama serapan cikalan dan bentongnya. Baru nanti kita masukkan garam dan kelapa gosengnya. Oke, kita tunggu lagi. Maka kita sekarang ini masih belum sekarang masih keras, ya. Apakah arangnya sudah jadi? Belum. Kita masih tunggu arangnya. Kalau panggang nggak begitu lama sih sebenarnya, ya. Nah, kita masukkan, kalau mana tahu nanti kurang pedas, kita pakai cabai utuh, ya. Jeruk hidang nanti ikut kemasak dia. Iya, masih bisa olahraga biar sehat atau berdoa Bapa Kami, Salam Maria pun bisa, ya. Jadi, ya, minta disusun, tolong, Imelda. Oke. Kita sambil bersyukur, terima kasih Tuhan, ya, dikasih rezeki, ya. Jadi walaupun masih ngadu-ngadu makanan, ya, dalam hati aja, dalam hati, ya. Dalam hati bisa berdoakan. Kalau kusuk berdoanya nanti bisa kering, nanti gawat kan begitu, ya. Wah, ini keren ini. Pas itu tadi. Oh, kepalanya ya, posisinya. Ya, sorry. Ya. Dua masakan nanti selesai, dan terakhir nanti panggang. Jangan lupa kalau sudah masak, ya, cari dapatko bawang goreng, nanti ditaburin, enak. Bapak Ibu, Sister, ya, atau Romo, ya, bisa lihat. Kalau Bapak Ibu lihat di sini tidak ada penyedap, ya, karena kami tidak pakai penyedap.
ya, dari apapun, ya. Asa entah apa gitu, Ajinomoto kami tidak pakai penyedap, ya. Kata orang pakai gula putih sedikit, itu pun saya tidak pakai. Ya. Kalau lagi mau pakai aja baru dipakai ya, tapi rata-rata saya tidak pakai, ya. Hanya bahan-bahan alami yang ada di sini aja. Jadi kita nggak pakai penyedap ya, supaya. Ada orang yang nggak biasa ya mau ya, biasa pakai pepsin, katanya kalau nggak pakai kayaknya rasanya beda gitu kok. Ya nggak apa-apa, kalau dalam jumlahnya sih nggak apa-apa, itu dia. Kalau dalam batasannya, jangan terlalu banyak. Makanya kalau saya masak, wah kayaknya kurang penyedapnya. Memang saya nggak pakai penyedap, gitu dia. Memang nggak pakai penyedap. Makanya tidak ada di sini penyedapnya. Penyedapnya ya bumbu-bumbu yang alami ini. Baik, apakah sudah? Belum ya? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kita tunggu masak kacang panjangnya. Nah, kembali lagi kita lihat. Kita bolak-balik seperti setrikaan. Oke. Harap asamnya sudah menyatu. Karena nanti ini ada asam, lalu ada rasa garamnya, artinya, dan pedasnya. Oke. Kita kembali lagi, bagaimana Kakak Junet? Saya tadi kecilkan apinya, takut nanti kalau apinya besar terlalu gosong. Walaupun kacang panjang bisa dimakan mentah, tapi kita usahakan masak semua ya, Imelda ya. Oke. Kita tinggal nunggu ini, dan itu juga udah hampir masak. Arang juga hampir jadi, ya. Nanti chef akan saya panggilkan chef khusus panggang, Romo Sukis. Ya. Oke, saudara-saudari, syukur mudah-mudahan harumnya sampai sana. Ya. Kalau harumnya sampai sana, pasti enak. Tapi harum bukan jaminan enak sih sebenarnya. Harus dicoba di sini. Yang mau coba ke sini boleh silakan. Silakan datang. Iya, nanti kita makan bareng. Oh bukan, makan bareng ya. Kan udah disiapkan nasinya ya, Imelda ya? Iya. Oke, Imelda ini pengertian sama kita. Dia siapkan nasi dengan banyak. Ya. Oke, Kakak Junet sudah ya. Kita masukkan sekarang tomat dengan ininya. Ini nggak perlu lama-lama ya. Karena menurut penelitian tomat juga nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu lama dimasak. Ya. Garamnya jangan lupa. Harum ya. Rasanya kapan bisa masak? Nanti kalau sudah masak, dia terakhir. Jadi sudah dirasain garam, pedas, asamnya, ya baru ini terakhir. Kalau misalnya kita pakai darah ya Mas, ya. Itu darahnya benar-benar langsung dimasukkan tanpa harus dimasak dahulu atau bagaimana? Ada dua cara, bisa tanpa harus dimasak dahulu, bisa juga dimasak dahulu, ya, tergantung mau dimasak. Ya. Kalau saya biasanya darahnya diencerkan dahulu, diremas dia pakai daun serai, disaring, ya, baru nanti setelah itu sudah masak, tinggal terakhir masukkan darahnya, saya masukkan darahnya, aduk-aduk, karena itu tidak sampai 3 menit sudah masak, biasanya. Gitu dia. Jadi ada dua cara, boleh darah cair begitu, ya, atau darahnya dimasak dahulu, ya,
dimasak dahulu, artinya dengan bumbu sedikit, ya, kayak masak, baru dimasukkan ke situ pun tidak masalah. Ya. Kita sekarang memasukkan garamnya. Saya masukkan satu. Ya. Dan biasanya garamnya saya kurangi, takut darah tinggi. Jenet, ya. Saya coba untuk mencicipi. Ya. Kalau garam mau Ya. sebenarnya bagus yang putih begini atau kan ada satu lagi yang pink itu ya? Saya lebih suka garam yang kasar. Oh. Ya. Yang kristal gitu loh. Oh, kristal ya, Ya, saya lebih suka garam yang kristal. Saya lebih bisa mengukur garam yang kristal itu daripada garam ini. Ya, kadang ini udah banyak, rupanya kurang asin. Tapi kalau garam kristal kita takar, ya, menurut kita sudah asin dan sudah asin. Gitu. Oke, saya tes dulu. Oh ya, lupa. Ini susahnya kacamata. Kalau mau ngetes, jangan sedikit, ya, harus banyak, jadi tahu rasanya. Biasanya kakak Junet ketawa, karena kalau ngetes banyak. Kalian makan ya, Mo? Iya, makanya saya nggak makan lagi. Imelda juga bisa ambil sendoknya, ya, tes dulu. Silakan, Mo, makan. Saya nanti aja, Mo, sekalian ya. Banyak dengan nasi. Ya. Oke, ini pedasnya. Kalau untuk saya ya, kalau lidah Sumatera kurang pedas. Tapi kalau asam dengan garamnya, saya akan tambah sedikit lagi. Jadi nanti keluar manisnya. Tinggal pedasnya aja. Kalau pedasnya sudah ada cabai. Siapa yang mau pedas, silakan. Berikan terlebih dahulu. Terus tambah sedikit lagi. Tadi kurang garam sedikit saja. Saya sudah matikan. Sudah makan. Sebentar kita lihat itu ya. Nanti nangis dia kalau nggak dicuekin. Iya, dicuekin. Oke. Makin banyak. Ya. Ini kita cuekin lagi. Sekarang kita mau atur bumbunya di atas. Saya bingung apakah Imelda bisa bantu, tapi nanti agak di bawah sedikit ya. Oke. Berat ya? Enggak berat ya. Sambil olahraga ya, tidak ada ya. Sudah. Baik, ini sudah masak. Gulai ikan nila ala Omor Uyam. Mau coba? Silakan. Ya, oke. Boleh datang ke sini. Untuk yang dari luar Pulau Jawa, ongkosnya tanggung sendiri ya. Oke, nanti akan dinilai oleh juri kita ya. Jurinya siapa? Imelda kan? Oh, bukan ya. Karena kalau jurinya saya sendiri nggak adil kan gitu ya. Oke. Nah, jangan lupa nanti kalau mau makan ditaburi dengan bawang goreng Dapasco, dapur
pastoran konvensional. Gimana? Bisa letakkan di mana? Boleh, letakkan ya. Apa sini aja ya, Mo ya? Oke. Saya lihat misalnya. Romo Sukis saya panggil ke sini supaya bisa memanggang. Romo Sukis, monggo protokol kesehatan cuci tangan dulu, ya. Tangan, cuci muka, cuci kaki. Ya. Oke, kita ratakan dulu. Ini kosongnya. Kita diam saya bawa. Termasuk ini apanya? Panggangannya ada di situ. Pakai ini. Harus biar keren. Ah, ini chef kita. Nes pakai ini. Chef kita dari Lampung. Romo Sukis. Asli. Panggang. Dan spesialis makan panggang. Ini menu paling enak. Kolesterol banyak. Dijual enggak? Oh, ini bukan dapat ini tropikal. Terus yang bisa dijual apa aja ini? Nah, ini tadi. Ini ya, sambal bawang, sambal apa? Cumi, Cumi dengan ikan asin. Ya, lalu jeng. bawang goreng. Ya. Ada bawang goreng. Ya, pintu itu. Oke, jadi sebenarnya hitungannya sudah matang. Sudah tinggal menunggu agak kering sedikit. Karena garam asalnya sudah sedikit sudah meresap. Kita coba masukkan garam sedikit terlebih dahulu. Kita coba masukkan garam sedikit terlebih dahulu. Ini Mo. Belum. Perlu kita cicipi. Aduk. Oke, sekarang kita coba cicipi selain bumbu, kita juga mau rasakan apakah dagingnya sudah empuk atau belum. Kami ini Fransiskan, jadi walaupun masak pun ditemani oleh suara burung, ya, ada saudara-saudari hewan yang datang. Ya. Selain ikut masak, ikut masak lagi. Selain ikut menonton juga seperti apa, si Bento, ya, dia mau nanti mencicipi juga sih, tapi dia bukan juri ya. Kita coba dulu. Oke. Asam, pedasnya sudah, garamnya saya akan tambah lagi. Ya. Lalu untuk dagingnya sudah mulai empuk. Kita tunggu 2-3 menit, sudah masak ya. Mau kenapa kalau garam tuh terakhir ya? Iya. Kan kadang-kadang kalau kita makan kalau garam terakhir kayaknya kurang apa ya? Kurang nyatu gitu loh, Bang. Betul. Menurut penelitian kesehatan, garam jangan dimasak terlalu lama. Makanya kalau orang masak,
Biasanya garam itu terakhir. Makanya kan ada garam meja, Ya. kan gitu kan. Jadi kalau kurang garam tinggal tambahin. Kan. Tapi menurut penelitian, garam itu terakhir saja, ya. Nah itu menurut penelitian kesehatan. Jadi garam tidak kurang pas kalau dimasak dari awal, nanti malah agak mengganggu kesehatan. Ya. Baik, ini sudah hampir masak. Sekali lagi, ini biasanya darah atau gota atau getah, tapi kita ganti dengan kelapa gongseng yang sudah ditumbuk. Ya, ini bentuknya. Ini bentuknya. Ya, tadi pagi sudah kami kerjakan. Ya. Dan sekarang kita masukkan sekali lagi. Sekali lagi, ini tidak perlu banyak-banyak. Yang penting ada warnanya. Dia memberi warna ya, Mo ya. Warna dan juga rasa juga. Ada manisnya jadinya. Ya. Oh, manis dari sini ya. Iya. Kita taruh ke tengah dahulu. Oke. Kita letakkan lagi, maaf. Kalau pakai darah dia warnanya langsung cantik. Ya. Tapi kalau kebanyakan nanti jadi rendang. Oke, sudah tercium juga bau kelapanya. Oke. Sudah dimasukkan kelapa, saya akan coba lagi sekali. Ya. Nanti jurinya si Melda yang akan review. Kurang banyak kah? Kurang garam? Kurang pedas? Ini pedas dengan asamnya kurang sudah. Kurang banyak kayaknya, Mo. Itu saya sudah pas. Gambutnya sudah. Tapi karena masuk kelapa, pedasnya jadi berkurang, ya. Karena ini mengurangi pedas kelapa. Baru tahu saya, Mo. Ini sudah masak. Saya mohon bantuan Kopedi untuk mematikan kompor ini. Saya agak takut dengan kompor karena pernah gosong rambut saya. Nah, sambil nanti matikan itu, Romo Kopi sedang mengatur di pangkalan. Nanti kameranya bisa dilihat, bisa disorot nanti ya. Khusus ya, spesialis pangkalan. Oke. Nah, sekarang kita mau angkat. Jadi, agak dekat, panas tuh. Wow. Bagaimana Cimelda? Adakah harumnya? Harum. Tapi rasanya belum ya? Iya, rasa belum. Saya cuma pernah cobain yang pakai darah ya, Mo. Oh, yang pakai darah ya, Arif ya. Tuntas. Oke. Jadi inilah hasil saksang kita. Saksang yang tidak pakai darah, ya. Saksang naso margota kalau orang Batak bilang, atau laitama getah orang Karo bilang ya, dari taruh darahnya. Tapi ini pakai kelapa gongseng. Nanti selamat mencicipi. Silakan datang untuk mencicipi di sini, ya. Pesan. Oh, silakan pesan. Ingat, datang nggak cukup, harus pesan. oh ya lupa. Romo Sugi sudah hari lebih. Harus pesan. Ingat, saksang ala Dapasco,
ya, dapur pastoran konsensual. Oke, silakan di sini. Nah, sekarang panggang, silakan Romo Sukis. Ya, panggang. Ya, Romo Sukis akan menjelaskan. Ya, sambil ngomong-ngomong toh. Panggang nggak ada yang dijelasin Bapak Ibu. Panggang itu hasilnya tergantung situasi hati. Minyak kedengaran nggak? Awas tadi Maaf ya, miknya Oh, tergosong. nggak nyampe ya. Tapi dengaran kan? Kalau kolekte banyak, kayaknya hasil panggangan bagus. Bapak Ibu, kita manggang nggak pakai yang alat modern yang biasa sekarang sudah banyak dengan gas atau listrik, tapi kita pakai batok kelapa. Kenapa? Batok kelapa ini ketika jadi arang itu akan mengeluarkan minyak yang juga bisa menambah nikmatnya panggangan. Terus yang harus diperhatikan itu jarak api juga dengan panggangan. Kalau terlalu dekat, dia akan cepat gosong. Maka supaya dirasakan dia di tangan, kurang lebih hangatnya itu sedang, tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, supaya juga hasilnya bisa lebih bagus. Nah, cara manggang, kalau dia sudah 1-2 detik, itu dibalik. Kenapa? Kalau kita lama biarkan begini, nggak kita balik-balik, nanti yang di bawah gosong, yang di atas juga menjadi gosong, hasil kurang menarik dan kurang nikmat. Maka akan sangat baik sering dibolak-balik. 1-2 detik dibalik, 1-2 detik dibalik. Ini untuk cara panggang. Ini panggang tradisional dengan arang, dengan peralatan sederhana, dan juga hasilnya sepertinya juga sudah pernah kita buka PO. Dulu belum ada merek Dapasco, sekarang sudah pakai brand Dapasco. Mo, kalau kita panggangnya pakai oven listrik masih tetap bisa kan, Mo? Nah, kalau pakai oven listrik, minyak lemaknya itu tidak keluar, lebih cepat habis. Jadi untuk di daging itu kurang meresap. Ya ini soal cita rasa, ada juga yang memang senang dengan oven dan sebagainya. Tapi akan lebih top sebetulnya kalau panggang memang langsung dengan api. Dan ini manggang sebetulnya nggak sering dibuka PO. Kenapa? Karena memang melelahkan. Ini melelahkan. Kalau PO sampai 20 porsi, kita dari pagi sampai siang ngap dengan asap. Untung ini hanya sedikit yang dipanggang untuk contoh. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau kita sering bolak-balik, hasil akan menjadi seperti ini. Sama, mulai agak masak, dia tidak gosong. Lalu juga dari segi kematangan warna, dia pelan-pelan meresap ke dalam. Bumbu-bumbu itu juga mulai meresap dengan apa ini di atas perapian. Itu saja. Sederhana kalau manggang ala tradisional. Dan ini pekerjaan paling mudah dibanding bikin apa tadi gulai kakap, paksang. Ini kita tinggal beli daging, kita bikin racikan bumbu, langsung siapkan perapian, selesai. Itu aja. Ada yang mau ditanya untuk panggang yang sudah pernah? Jadi ini cocok untuk malam tahun baru ya, Mo ya? Sekalian panggang-panggang gitu kan ya? Sebetulnya kalau acara kayak gini cocoknya untuk ya malam tahun baru, malam Paskah, atau acara-acara ulang tahun. Biasa kita di pastoran kalau ada ulang tahun kita panggang,
atau juga ada pesta imamat atau pesta kaul kekal atau syukuran yang lain, itu 3 menu ini pasti selalu ada. Itu tidak pernah ketinggalan. Kuncinya memang harus sering dibolak-balik, kalau tidak dia menjadi gosong. Ada sederhana untuk panggang. Mungkin di rumah Bapak Ibu cukup sempit dapur. Kita juga punya kompor gas untuk panggang. Pakai teflon ya Mo ya. Tapi hasilnya kurang. Karena begitu api keluar, itu lemak langsung terbakar semua, jadi lebih bau hangus. Sementara kalau dengan arang kelapa, bisa juga dengan arang kayu yang lain, dengan seperti ini dia pelan-pelan dibuat masak. Ini biasa di tanah Sumatera, manggangnya demikian. Nanti tahun depan Romo Bayu juga akan bikin babi guling. Jadi Bapak Ibu yang mau pesan untuk tahun baru, silakan PO dari sekarang. Silahkan, nomor WA-nya ada di bawah sini gitu ya. Nomor WA-nya masalahnya nomor saya. Bagian pemesanan Mo. Api juga tidak boleh terlalu besar-besar supaya tidak langsung membuat gosong ya. Ada orang yang suka itu seperti setengah matang. Kalau istilahnya di restoran apa itu? Well done atau apa. Ini kan kata orang juga Mo, kalau kan suka gosong-gosong gitu kalau bakar, kalau panggang ya Mo ya. Itu kan gosong juga katanya nggak boleh Mo, bisa bikin penyakit katanya Mo. Iya, justru untuk menghindari itu, makanya ketika memanggang harus sering dibalik. Gitu. Kalau tidak sering dibalik ya akan menjadi gosong, lalu itu kan kerak kalau gosong. Iya. Kayaknya udah mulai bisa dihidang. Romo Bayu sudah siap? Belum boleh. Tunggu setengah matang dulu. Kita tinggal aja. Saya juga ngap, kena asap. Nah, kita coba tutuplah ya. Waduh. Jadi Bapak Ibu, ini gulai ikan kakap 1 porsi. Harganya 160.000. Untuk pasang berapa? Romo Bayu 60. Untuk pasang sama harganya 60.000 per porsi. Per porsi. Bonus doa. Bonus. Kita kasih bonus doa, Bapak Ibu kasih lebih. Ya. Lalu bawang goreng dan sambal cumi. Ikan asin ini asli dari karya pastoran hasil mancing penjemuran kami di atas gereja. Jadi Bapak Ibu jangan sanksi kami jemur. Jadi terjamin. Biasanya kalau di tempat nelayan kan itu jemur ikan asinnya di pinggir lalat, ini bebas dari itu semua. Terus apa lagi? Apa lagi? Oh, sayuran. Oh iya, sayuran. Oh iya. Belum ada dikirim ya? Belum. Sayurannya. Selain itu, dari Dapasco juga ada sayur hidroponik. Nah, Bapak Ibu,
kita kasih merek Holden, artinya home garden, meskipun nanamnya di parkiran. Itu ada cesim, ada kailan, ada selada keriting hijau, ada selada keriting merah, lalu juga ada sayur asin, sayur pahit, sayur asin, itu orang kita bikin bingung istilah. Itu ada semua, jadi Bapak Ibu, sekarang pelayanan selain sakramental, ada juga yang sakramen jasmani, pelayanan jasmani, kebutuhan pokok, ya kan Romo Bayu? Ya. Lalu bulan depan Imelda juga akan jualan minyak goreng. Oh. Kalau sudah tengah matang, kita mulai dengan kecap. Kita boleh untuk menambah rasa. Aduh, harum banget. Iya, harum mau. Jadi lapar. Belum jam makan siang ya, Mo? Belum. Belum ada loncengan dulu. Tapi udah lapar. Untuk menambah rasa dan tidak terlalu kering. Kalau nggak kosong ya, mau udah pakai kecap ya. Lima menit lagi selesai. Mo, itu ngomong-ngomong sayurannya dijual berapaan, Mo? Oh, untuk sayur itu per pak 25. 25 itu sayur saja. Paket 35 ada juga sayur dengan garam dapur mama. 3 bungkus. 250 gram. Oh, dapur mama bukan Dapasco lagi. Udah garam ya? Oh, garamnya dapur mama. Garamnya dapur mama. Jadi per pak itu untuk membantu biaya pendidikan calon imam kita di Sumatera. Boleh lebih. Boleh lebih. Sama halnya dengan masakan-masakan ini, kebetulan juga untuk mengisi masa pandemi, kegiatan pastoran, ada juga Romo Marcel nanam organik, kailan, lalu juga Pak Choi, terus ada apa lagi itu ya, kita nanam juga pare, nah somai yang sudah dinikmati Bapak Ibu yang waktu itu pesan, ini pohonnya
ada di sini. Nah, Mo, saya belum dapat cobain somainya, Mo. wah, itu harus nanti menunggu PO berikutnya. Pare-parenya itu dari sini, pare-parenya. Tapi parenya kenapa kuning ya, Mo? Iya, karena Apa jenisnya beda atau gimana, Mo? kebetulan kita lagi kemarin banyak kesibukan, jadi nggak ke Uber untuk buka PO lagi. Ya udah kita bibitkan aja. Nah, jadi nggak ada ruginya. Kuning pun dia nanti bisa jadi bibit lagi, kita tanam lagi. Itu aja. Ini sudah mau buka. Kita tinggal tunggu kering kecapnya. Itu apa, Mo? Oh, ini air dari asam ini. Oh. Ya. Ini air dari asam cekala, nanti kita pakai untuk sambal panggang. Ya. Sepertinya Bapak Ibu di rumah sudah bisa sambil praktek gulai ikan, tapi pasti dijamin tangan Bapak Ibu dengan tangan Romo Bayu masak hasilnya beda. Nah, nanti kalau apa ini kita buka PO ikan kakap, inilah hasil dari Dapasco. Ya, sambil menunggu panggang, ini biasanya saya mengulek sambal. Ya. Biasanya itu sambalnya pakai darah, tapi sekarang saya juga tidak pakai darah. Ya. Jadi sambal cabai hijau yang dicampur saja nanti ya, itu saja. Sebenarnya sederhana aja sambal, yang penting ada pedesnya, begitu ya. Oke, kita ambil sendok sebentar. Habis sendoknya. Baik. Nah, sambalnya, ingat kalau orang Sumatera selalu ada andaliman ya. Jadi ini cabai, itu yang di piring sana ya. Ini cabai, ini bawang putih ya, bawang putih, andaliman, asam cekala, lalu serai ya. Lalu ini serai, cabai, bawang putih sedikit ya, ada andaliman. Lalu asamnya ini boleh juga kita ulek sampai dia hancur, atau kita ambil ini air perasan asamnya ya, nampak ya, air perasan asamnya ya, ambil. Jadi caranya sederhana saja, kita masukkan cabenya dengan serainya, nggak perlu banyak sih serainya, sedikit saja, kita tidak pakai semua, lalu ada bawangnya, lalu ada andalimannya. Ini seharusnya diulek seharusnya, tapi kalau ngulek di sini agak repot, jadi kita ambil perbagian saja ya. Nah, kemudian kita masukkan air asamnya, nggak usah banyak-banyak, nanti keasaman. Ya, yang penting basah, apa namanya, ada airnya lah. Ya. Oke. Lalu kita masukkan garam. Garam secukupnya. Ya. Oke. Yang namanya sambal sudah pasti pedas. Ya. Yang namanya sambal udah pasti pedas. Kalau sambal itu manis, namanya jus cabe. Jangan kita jus cabe, tapi sambal. Ya. Oke, kita aduk sampai rata. Akan lebih enak memang kalau digiling, tapi ini kita racik saja sambalnya. Nanti untuk tesnya kita tunggu yang masak ya. Kita tunggu ada daging yang masak. Nanti Cimelda yang tes lah ya. Apakah sudah masak belum? Oke. Romo Soki sudah masak dagingnya. Jadi kira-kira nanti sambalnya begini deh, ya. Sebenarnya boleh juga dipakai kencong, boleh juga, tapi itu mengandaikan ada ya. Oke. Ini ada. Kalau kita ambil pisaunya.
Baik. Ini yang sudah masak. Apakah nampak? Geser ya. Ini geser. Ini ke kanan aja. Ini ke kanan. Kamu di kanan. Ya. Ini yang masaknya. Kita bisa potong piring begini. Ya. Saya biasanya pakai alunan kayu dari enak. Ya, harus agak hati-hati. Nah, ini kita taruh piring di sini. Ya, gue manggangnya ya. Ya, makanya ahlinya yang masak. Ahlinya ahli. Oke. Imelda, sekali ini saya mohon jadi jurinya. Ambilkan satu daging dan sambalnya silakan. Berapa? Langsung di komen. Oke. Silakan. Susah nggak ada sendoknya? Susah ya. Apakah terlalu pedas, terlalu asam, kurang garam? Masih kurang garam sepertinya ya. Tahu alasannya kenapa saya kurang garam? Supaya jangan darah tinggi menurut saya. Jadi sengaja saya sedikitkan garam. Oke. Apakah tadi terasa? Capeknya? Kami panas terus. Pedas. Oke. Kalau kamu punya berarti kurang garam. Panggangnya udah banyak. Oke, kita tambahkan garamnya lagi. Saya kena prank. Sengaja saya sedikit garamnya. Harusnya tadi kurang banyak garamnya. Itu saya sudah tahu. Karena saya tidak terlalu suka makan garam juga, Mas. Jadi, Oh, kalau gitu kita senasib ya. Nanti darah tinggian. Oke. Nanti sudah apa? Kita potong lagi. Udah. Belum 5 menit katanya di situ. Tapi masih di meja kok. Padahal udah pakai sarung tangan masih takut ya. Biar enak saja. Aduh, belum 5 menit. 5 menit. Oh, ini udah hampir 5 menit. Apa? Satu persatu dia masak. Bagaimana Cimelda? Ini harusnya pakai irisan timun ya. Iya. Segar jadinya. Seger dan anti darah tingginya juga. Kalau dipakai talenan kayu lebih enak. Tuk 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 tuk. Jadi ada bunyinya. Terus pisaunya juga saya punya yang besar khusus untuk memotong panggangan. Tapi karena meja kita terbatas. Tidak ada ini. Tidak ada.
setengah apa? Bento. Bento pun dapat ya. Bintang tamunya bento. Iya. Baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi inilah 3 menu yang kami bisa sharekan, bisa bagikan. Ya. Cara masaknya sih mudah, cuman mungkin Bapak Ibu akan kesulitan untuk mencari andaliman, sekala, dan bunga kencong tadi. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke pasar Senen, di situ pasti ada, ya. Di situ pasti ada. Ya. Kalau asamnya nanti tergantung, bisa diganti pakai asam jeruk atau asam galugur, asam iris, ya. Tapi kalau andalimannya ini, coba cari pasar Senen. Kalaupun tidak ada, sebenarnya ada trik lagi, ya. Itu pakai kulit jeruk purut, tapi agak sulit menghaluskannya. Ya, itu bahan gantinya. Ya. Jadi inilah hasil masakan dari Dapasto dan juga hasil karya dari Dapasto. Gulai ikan nila bisa diganti dengan ikan kakap, terserah, ya boleh saja. Lalu saksang ala Romo Bayu, ya, Romo Bayu, dan panggang ala Romo Bugis. Lalu ada produk lagi sambal bawang, sambal cumi, dan bawang goreng, dan juga ada ikan asin, dan masih ada lagi produk hidroponik, sayuran hidroponik, ya. Kebetulan ditunggu belum datang, nanti lain waktu kita akan postingkan sayuran hidroponik yang diberi nama Oden, ya, alias home garden, ya, karena ini salah satu karya dari orang muda kita, wanita kita, dan juga dari pihak pastoran atau biara sebenarnya, ya lebih tepatnya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, suster, ya, Romo, inilah apa yang bisa kami berikan, apa yang bisa kami tampilkan. Semoga bisa bermanfaat. Kalau lapar datang aja, ya kan, ya? Iya, datang saja. Oke, saya tunggu. Dan kalau ya, rupanya sudah ada peserta yang datang. Ya. Baik, terima kasih yang bisa saya apakan. Saya kembalikan ke host Imelda. Ya. Apa mungkin ada pertanyaan, Si Erlin? Apakah yang mau bertanya kami persilahkan? Pertanyaan dulu ya. Oh, nggak ada yang nanya, berarti sudah jelas ya. Oh, baik. Asam cekala tadi saya sudah jelaskan, ya. Nah, jadi ada peserta yang datang, suster. Ini asam cekala, ya. Ini asam cekala. Ini bunga kencong. Bahasa di Jawa ini kecombrang. Lebih sering dipakai untuk hiasan altar, padahal bisa juga disantap. Ya. Bunga ini kalau sudah mekar, bijinya ini, ya. Inilah bijinya, inilah asamnya, ya. Jadi ini bisa. Batangnya pun, batangnya yang masih muda, yang belum sebesar ini bunganya, itu bisa juga dipakai untuk bumbu. Tapi lain kali nanti kalau ada kesempatan lagi kita cari dan kita coba masak ini. Ya, jadi ini. Ya. Memang 3 bumbu ini yang menjadi boleh dikatakan kuncinya untuk masakan ini.
Kalau yang lain kan bisa dicari, bawang kan umum kan, tapi ini spesial. Oke. Mungkin kalau nggak ketemu di pasar, cari di online kali ya Mo ya. Bisa, di online ada dijual. Di online ada dijual. Kalau masuk langsung jualan gitu. Sudah ada pesanan masuk rupanya. Baik, itu saja yang bisa kami sharekan. Ya, kembali silakan tinggal dah. Romo, terima kasih karena udah dikasih ilmu. Semoga ilmu yang udah dikasih ini bisa bermanfaat bagi orang-orang ini, mungkin yang mau jualan atau mungkin yang mau belajar masak. Oh ya, boleh. Nanti kalau mau apa tanya sama saya boleh, sama Romo Tuti boleh. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa kembali di edisi belajar masak online yang kedua. Nanti akan ada resep-resep yang berbeda dengan guru masak yang berbeda pula. Oke. Berikut akan kami tampilkan video pembuatan ikan asin oleh Romo Bayu. cabai doang terserah. Jangan banyak-banyak, nanti darah tinggi ya.
Jadi di sini, nah inilah. Ini semua ikannya segar-segar, nggak ada ikan yang udah mau bau atau gimana, enggak. Ini segar semua, baru dipancing, dapat langsung diolah. Murni air cuma, murni ikan, air dan garam, nggak ada yang lain. Ada yang lain pun kemarin saya taruh sedikit bawang putih, tapi kalah dengan garam dia. Ya, tidak ada aroma bawang putihnya masuknya, tapi kalau mau coba, datang kemari ya. Oke. Dan bayar. Lihat, ambil, tekan pink. Ya Romo, Selamat siang, selamat siang. kalau mau beli bawang goreng harus order dulu ya Romo? Bawang goreng, iya order dulu. Satu toples gitu berapa Romo? Satu toples nanti dibicarakan di nomor kontaknya yang ada di apa ya? Karena saya tugasnya memasak aja, nggak menentukan harga. Oh ya, oke. Iya, saya mau pesen Romo. Nomor kontak aja ditanya di situ. Bagian penjualan. Iya, nanti ada bagian penjualannya. Nanti dikasih tahu kan nomornya ya? Ya. Nomor itu kontaknya nanti dikasih tahu kan? Oh ya, nanti Nanti diinfokan di screen dibagikan nanti ya. Oke Romo, ya thank you. Atau ini dibagikan sekarang sama Lewat chat. operator lewat chat ya, lewat chat bisa ya operatornya. Iya lewat chat, ya boleh. Itu nomor kontaknya. Ya nanti saya WA aja ke Romo deh, pesan 2 toples. Saya hanya tukang masaknya aja, jadi harganya ada bagian pemasaran. Kalau saya sih harganya sih belas kasihan, itu aja. Yang penting anaknya mau. Thank you Romo ya. Ya oke. Sama juga ikan asinnya tidak ada harganya ya. Kalau mau ambil pun boleh, mau pesan pun boleh ya. Saya tidak tentukan harga. Udah di chat. Oh, udah di chat ya. Sudah dikasih di chat ya Bu, kalau Oh, mau sudah. lihat nomor WA-nya. Oke, ada lagi Ada pertanyaan? lagi pertanyaan? Karena sebentar lagi udah hampir jam 12. Waktunya makan siang ya, Mo? Doa dulu ibadah. Aduh dulu, benar. Ada yang mau Biasanya bertanya? pakai penutup kepala biar tadi saya katakan supaya rambut jangan jatuh. Oke, kalau tidak ada, silakan. Masih adakah? Masih adakah? Masak sehat, makan enak. Ya. Bila tidak ada, Kita kita tutup dengan doa oleh Suster Ino. Kami persilakan Suster Ino. Ya. Suster Ino setia dia mengikuti. Bahkan sampai datang ke sini Suster Iya. Ino. Silakan Di sini, Suster. Suster, ya. Mau panas mau. Marilah kita tutup kursus masak kilat ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dengan segala macam bakat dan kemampuan serta apa saja yang ada di dalam diri kami masing-masing. Kami bersyukur karena Romo Bayu dan PSE dari Paroki Semoga semua mendekatkan kami kepadamu dan juga mendekatkan umatmu kepada Engkau. Berkatilah juga Romo Sukis dan Romo Bayu, semoga mereka diberi kesehatan yang baik dalam melayani kami di paroki ini. Berkatilah juga para dewan dengan berkat istimewamu agar boleh bekerja sama dengan baik untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada di paroki ini. Semoga kursus ini juga membawa kami pada sesuatu yang berguna bagi kebutuhan rohani dan jasmani kami.
doa yang tidak sempurna ini kami sembahkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan penutup, mari kita mohon berkat dari Romo Bayu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, terima kasih, salam sehat selalu, salam sejahtera, Pace Ebene.